Perkenalkan, nama saya Hina Nurlayala. Saya dari kelas manajemen 19A. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelelahan kerja. Pengertian kelelahan. Kelelahan adalah proses yang mengakibatkan penurunan kesejahteraan, kapasitas atau kinerja sebagai akibat dari aktivitas kerja. Kata kelelahan menunjukkan keadaan yang berbeda-beda, tetapi semuanya berakibat kepada pengurangan kapasitas kerja dan ketahanan tubuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kelelahan berasal dari kata lelah yang berarti penat, letih, payah, lesu, dan tidak bertenaga. Kelelahan adalah perihal keadaan lelah, kepenatan, kepayahan. Kelelahan emosional adalah kelelahan yang diekspresikan dalam bentuk perasaan frustasi, putus asa, merasa terjebak, tidak berdaya, tertekan, dan merasa sedih atau apatis terhadap pekerjaan. Dan kelelahan kerja juga merupakan salah satu sumber masalah bagi kesehatan dan keselamatan pekerja. Kelelahan dapat menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja yang akan berpeluang menimbulkan kecelakaan kerja. Tentu saja hal ini tidak dapat dibiarkan begitu saja, karena tenaga kerja merupakan aset perusahaan yang dapat mempengaruhi produktivitas perusahaan. Kelelahan kerja akan menurunkan kinerja dan menambah tingkat kesalahan kerja. Meningkatnya kesalahan kerja akan memberikan peluang terjadinya kecelakaan kerja dalam industri. Pembebanan otot secara statis pun jika dipertahankan dalam waktu yang cukup lama akan mengakibatkan RSI, yaitu nyeri pada otot, tulang, tendon, dan lain-lain yang diakibatkan oleh jenis pekerjaan yang bersifat berulang. Lalu, kelelahan akibat kerja seringkali diartikan sebagai proses menurunnya efisiensi, performa kinerja, dan berkurangnya kekuatan atau ketahanan fisik tubuh untuk terus melanjutkan kegiatan yang harus dilakukan. Kelelahan juga merupakan kriteria yang kompleks yang tidak hanya menyangkut keahlian fisiologis dan psikologis, tetapi dominan hubungannya dengan penurunan kinerja fisik, adanya perasaan lelah, penurunan motivasi, dan penurunan produktivitas kerja. Penyebab kelelahan kerja. Menurut Setiawati 2010, penyebab kelelahan kerja umumnya berkaitan dengan yang pertama, sifat pekerjaan yang monoton. Yang kedua, intensitas kerja dan ketahanan kerja mental fisik yang tinggi. Yang ketiga, cuaca ruang kerja, pencahayaan, dan kebisingan serta lingkungan kerja lain yang tidak memadai. Yang keempat, faktor psikologis, rasa tanggung jawab, ketegangan-ketegangan, dan konflik-konflik. Yang kelima, penyakit-penyakit rasa kesakitan dan gizi. Terakhir, ada klasifikasi kelelahan kerja. Berdasarkan proses dalam otot, terdapat dua jenis kelelahan, yaitu kelelahan otot dan kelelahan umum. Kelelahan otot, fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui fisik untuk suatu waktu, disebut kelelahan otot secara fisiologi, dan gejala yang ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan fisik, namun juga pada makin rendahnya gerakan. Pada akhirnya, kelelahan fisik ini dapat menyebabkan sejumlah hal yang berkurang menguntungkan, seperti melemahnya kemampuan tenaga kerja dalam melakukan pekerjaannya dan meningkatnya kesalahan dalam melakukan kegiatan kerja, sehingga dapat mempengaruhi produktivitas kerjanya. Dan yang kedua, ada kelelahan umum. Gejala utama kelelahan umum adalah suatu perasaan letih yang luar biasa. Semua aktivitas menjadi terganggu dan terhambat karena munculnya gejala kelelahan tersebut. Tidak hanya gairah bekerja, baik secara fisik maupun psikis, segalanya terasa berat dan merasa ngantuk. Saya Rena Suci Kusmiati, MN 19A.
Pada materi ini tentang klarifikasi kelelahan kerja. Berdasarkan proses dalam otot, terdapat dua jenis kelelahan. Yang pertama, kelelahan otot, dan kedua, kelelahan umum. Untuk kelelahan otot merupakan fenomena berkurangnya kinerja otot setelah terjadinya tekanan melalui fisik. Pada sewaktu-waktu disebut dengan kelelahan otot fisiologi. Dan gejala yang ditunjukkan tidak hanya berupa berkurangnya tekanan pada fisik saja, tetapi juga menyebabkan berkurangnya gerakan. Pada akhirnya, kelelahan fisik ini menyebabkan jumlah yang berkurang menguntungkan, seperti melemahnya kemampuan tenaga kerja dalam memaksimalkan pekerjaannya dan meningkatkan kesalahan dalam melakukan kegiatan kerja. Kelelahan umum yaitu gejala utama kelelahan umum adalah suatu perasaan letih yang luar biasa. Semua aktivitas menjadi terganggu dan terhambat karena munculnya gejala lelah tersebut. Tidak hanya gairah bekerja saja secara fisik maupun psikis. Gejala kelelahan kerja yaitu kinerja fisik yang kontinu berpengaruh terhadap diri sendiri maupun orang lain. Kelelahan kerja terjadi karena berkumpulnya produksi sisa dalam otot dan peredaran darah di mana produksi sisa ini bersifat membatasi kelangsungan. Penanggulangan kelelahan kerja. Kelelahan diatur oleh otak. Pada susunan syaraf pusat terdapat sistem aktivasi dan inhibisi. Kedua sistem ini saling mengimbangi, tetapi kadang-kadang salah satu daripadanya lebih dominan. Dengan keperluan masing-masing, sistem aktivasi bersifat simpatis, sedangkan sistem inhibisi bersifat parasimpatis. Agar tenaga kerja berada dalam keserasian dan keseimbangan, sistem tersebut harus berada pada kondisi untuk memberikan stabilitas kepada tubuh. Nah, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi kelelahan akibat bekerja sehingga kelelahan akibat bekerja dapat dikurangi dengan dilakukan berbagai syarat. Di antaranya adalah menyediakan kalori secukupnya, mencegah dan mengatasi memburuknya kondisi kerja akibat faktor kelelahan kerja. Disarankan agar 1. Memperkenalkan perubahan pada rancangan produk. 2. Merubah metode kerja menjadi lebih efisien dan efektif. 3. Menerapkan penggunaan peralatan dan privasi kerja yang memenuhi standar ergonomik. 4. Menjadwalkan waktu istirahat yang cukup bagi seseorang tenaga kerja. Terjadinya kebosanan kerja adalah karena individu tidak berkonsentrasi. Kebosanan di dalam pekerjaan yang secara luas diakui sebagai efek samping yang tidak diinginkan, dikarenakan kebosanan di dalam pekerjaan yang berulang-ulang dalam mengerjakan yang berulang-ulang dapat menimbulkan kebosanan, hilangnya konsentrasi dalam pekerjaan tersebut. Kebosanan yang terjadi dalam waktu singkat tidak akan memberikan pengaruh, namun kemungkinan buruk yang terjadi adalah bila berlangsung dalam jangka waktu yang lama. Hal ini dapat menyebabkan sistem bagi pegawai yang mengakibatkan dampak bagi kinerja yang akan menurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yoga Gaya Pratama, Manajemen Sumber Daya Manusia 19A. Jadi di sini saya akan menerangkan mengenai faktor-faktor penyebab kebosanan dalam bekerja. Menurut penelitian, kebosanan dalam bekerja disebabkan oleh pekerjaan yang monoton. Lalu faktor lain apa saja sih yang menyebabkan kebosanan dalam bekerja? Yang pertama, ada faktor suasana. Suasana kerja yang tidak berubah pada saat pertama kali masuk kerja hingga beberapa tahun yang akan datang menyebabkan seseorang merasa bosan terhadap suasana kerja. Untuk itu, alangkah baiknya kita melakukan sedikit perubahan pada lingkungan kerja kita sendiri. Salah satu contohnya, misalnya mendekor ruang kerja atau melakukan rutinitas baru bersama rekan kerja. 2 jam pekerjaan ya. Yang kedua, jenis pekerjaan. Mendapatkan pekerjaan yang baru tentunya sangat menyenangkan. Namun, sayangnya, lambat laun pekerjaan tersebut yang kita lakukan setiap hari akan menimbulkan rasa bosan. Oleh karena itu, jika hal itu terjadi, cobalah untuk mencari referensi kegiatan lain yang menghilangkan rasa bosan tersebut, seperti baca komik atau mendengarkan musik, namun tidak mengganggu pekerjaan kamu ya. Yang ketiga, ada komunikasi. Komunikasi yang buruk dengan rekan kerja seringkali membuat kita pikir untuk keluar dari perusahaan tersebut. Maka, jika hal itu terjadi, mulailah untuk terbuka dengan rekan kerja kalian dan mulailah komunikasi dengan baik sehingga tidak
miskomunikasi dengan rekan kerja kalian. Sebenarnya masih banyak sekali faktor lain yang mempengaruhi kebosanan dalam bekerja. Misal seperti kurangnya niat, tidak sesuai passion, keterpaksaan, tidak pernah sepemikiran dengan rekan kerja, upah yang tidak mencukupi, kerjaan yang terlalu berat, dan masih banyak lagi yang lainnya. Lalu, ada nggak sih cara untuk menanggulangi itu semua? Tentunya ada dong. Yang pertama, ketahuilah penyebab yang membuat kamu menjadi bosan. Misal, ruangan kerja kamu yang terlalu monoton, ada meja, buku, kursi, laptop, dan tidak ada sesuatu yang membuat kamu merasa senang, maka rubahlah ruang kerjamu. Namun, merubahnya tidak merubah 100% ya. Mungkin kamu bisa menggunakan beberapa aksesoris tambahan atau pajangan-pajangan foto yang membuat kamu merasa nyaman di ruangan kerja kamu dan tidak merasa bosan. Yang kedua, belajar hal baru agar pekerjaan yang kamu lakukan setiap hari tidak terasa membosankan. Yang ketiga, kembangkan kreativitas. Pengembangan kreativitas ini bisa dilakukan seperti misal dalam waktu-waktu senggang kalian bekerja, kalian menggambar sesuatu atau menulis puisi atau membuat quotes-quotes yang sedang kalian rasakan agar kalian tidak penat. Yang keempat, eksplorasi lingkungan kerja. Hal ini dilakukan agar kalian lebih mengenali lingkungan kerja kalian dan belajar hal baru melalui eksplorasi lingkungan kerja agar kalian tidak hanya tahu mengenai pekerjaan kalian saja ya. Yang kelima, selalu berpikir positif dan bersyukur. Nah, tidak semua orang bisa di posisi kamu loh. Yang keenam, manfaatkan waktu cuti untuk piknik. Nah, ini sih yang paling penting. Kalau misalnya kalian berkesempatan untuk mendapatkan cuti, gunakanlah cuti kalian untuk piknik. Bisa dengan keluarga, pacar, teman, ataupun piknik sendiri aja lah ya. Yang ketujuh, sediakan waktu untuk menyenangkan diri kalian sendiri. Ini juga salah satu yang penting. Kalian harus mempedulikan diri kalian sendiri. Ketika kalian sudah merasa penat, sudah merasa bosan, dan sudah merasa lelah dengan pekerjaan kalian, sediakan waktu untuk menyenangkan diri kalian sendiri. Misal, jalan-jalan ke mall, atau mungkin ke coffee shop, untuk sekedar menenangkan diri aja gitu. Itulah beberapa faktor penyebab kebosanan dalam bekerja dan cara-cara bagaimana mengatasi semuanya. Mungkin masih ada banyak lagi yang belum saya sampaikan, namun saya cukupkan sekian ya. Lebih kurangnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Saya Yoga Kira Pratama, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya.